saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Kan Bu, orang tua mana yang anaknya mau ditampar? Cuma masalahnya Bu, anak ibu ini meraka di sekolah, meraka Bu, meraka. Aku aja dulu Bu, yang ketinggalan sekolah. Aku nih dulu jalan Bu, sekolahku jauh di ujung non. Cuma kalau aku ngadu sama ayahku, ya aku ditampar guru karena kesiangan. Aku malah kena marah Bu, daripada aku udah tempat yang kena marah, mending aku diam. Nanti jawaban ayahku pasti kayak gini, kau makanya berangkat lagi tuh siang, bangkong. Mending aku diam Bu, dan terjadilah aku yang seperti ini, yang keras. Untuk kedua orang tua siswa yang anaknya ditampar oleh kepala sekolah karena merokok, ibu jeung bapak jika nutup pernah ngalaman baheula bagaimana kerasnya didikan seorang guru kepada siswanya. Zaman kuring we ke SD, wah nungaran dijebret, ceuli dipurintilkeun, buuk dikaluhurkeun karena panjang. Itu hal yang biasa. Jadi orang tua jangan cengeng. Kalau memang kedua orang tua tidak mau anaknya dididik seperti itu, coba bawa pulang saja ke rumah, bikin sekolah sendiri, bikin rapot sendiri, bikin ruang kelas sendiri. Kalau memang tidak mau dididik, kita mah ya zaman angkatan tahun 90-an udah hal biasa seperti itu mah. Saya mau nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Bu, ingat waktu kita sekolah dulu kalau nakal kan kita sampai digebuk Bu, pakai penggaris, disetrap Bu di depan, dijewer kuping kita Bu. Anak salah kok malah dibela. Kalau emang ibu bisa mendidik anak, kenapa disekolahin Bu? Koplak. Orang tua koplak, belegug. Setuju Bu, kalau bisa sampai masuk penjara itu kepseknya. Seorang guru itu harus siap dengan segala konsekuensi. Salah satunya adalah serba salah. Kita kasih hukuman fisik, dituntut. Kita tegur, anaknya cuek, bahkan ada yang sampai ngelawan. Kita biarin, dibilang abai sama tanggung jawab. Kita ajak ngerokok bareng. Ya elah, kok guru ngajarin gak bener. Tuh Bu, solusinya tuh gampang. Ibu bikin sekolah sendiri, ibu ngajar sendiri, ibu keluarin raport dan ijazah sendiri. Mantap. Guys, udah tahu dong video yang viral ini ya kan, tentang kepala sekolah yang nampar muridnya. Buat kepala sekolah jangan main tampar aja dong, jangan main tangan. Buat apa ada penggaris panjang? Buat apa ada gagang sapu, ya kan? Dan buat ibu ini, kalau emang anak yang gak mau dididik, gak mau diatur atau gak mau ditegur, mendingan ibu bikin sekolah sendiri dah, ajarin sendiri ya kan, bikin rapot sendiri. Satu lagi nih, buat Komnas HAM, gak usah ikut-ikutan nongol. Ini masalah receh ya kan, gak usah ikutan nongol. Giliran urusan KM50 sama kasus kanjuruhan, diem bae loh. Pokoknya gak usah nongol lah. Nah sekarang satu lagi nih, buat netizen yang terhormat, waktu dan tempat dipersilakan. Udah tahu dong tugas kalian. Halo Bu, apa kabar? Ibu yang gak ikhlas. Besok anaknya dididik sendiri, jadi gak pernah ditampar ya. Jadi guru nampar murid itu ada sebabnya. Jadi ya nggak terlalu lebay gitulah. Nanti disekolahin sendiri aja di rumah. Nanti bikin ijazah sendiri, bikin kelulusan sendiri, bikin wisuda sendiri ya. Buat ibunya ini keren banget ya. Ibunya mau bangun sekolah sendiri nih. Malu-maluin aja Bu, anaknya aja yang lebay baru ditampar. Kalau nggak salah ya nggak bakal ditampar Bu. Masa ada guru langsung main tampar aja. Bu, halo Bu. Ya Bu, ya Bu. Ajar sendiri anaknya Bu di rumah Bu ya. Udah tahu anaknya salah ngerokok, bukan ditegur malah lapor polisi, cuma ditampar doang Bu. Kita dulu Bu lebih sadis dari itu, kita nggak pernah tuh kita ngadu ke orang tua malah dimarahin balik Bu, lu yang nakal.
Tuh buat kalian yang 630 orang tuh yang ikut nggak mau sekolah gara-gara teman kalian ditampar ngerokok. Sekolah kalian di rumah, ajarin sama mak bapak kalian. Oke? Ada yang udah lihat berita tadi masalah seorang murid ditampar oleh kepala sekolah karena ketahuan ngerokok di lingkungan sekolah. Dan ternyata kepala sekolahnya dinonaktifkan. Lucu sih kalau kataku. Masalahnya yang salah tuh kan anaknya ya, ngerokok di lingkungan sekolah. Itu yang udah pasti emang nggak pernah boleh ngerokok di lingkungan sekolah. Masalahnya ya, anak zaman sekarang tuh dikit-dikit orang tuanya ikut campur masalah kedisiplinan di lingkungan sekolah. Terus nanti anaknya mau jadi apa udah gedenya kalau yang kayak gitu aja dibelain. Hidup itu nggak akan mudah nantinya. Dia udah kelas 3 SMA loh, laki-laki lagi. Kayak gitu aja memble. Nanti lama-lama mentalnya jadi mental tempe bosok, tau nggak? Dikit-dikit ngadu, dikit-dikit ngadu. Dia yang salah, lucu. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Sudah saatnya guru profesinya dilindungi oleh undang-undang. Misalnya, contohnya dibuatkan Dewan Kode Etik, sama seperti halnya advokat. Guru itu sebuah profesi profesional, ya. Sama seperti halnya notaris, guru itu profesi yang harusnya tidak langsung bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Karena ada banyak undang-undang guru dan dosen, peraturan pemerintah terkait guru. Jadi ini masuknya ke lex spesialis, ya, seperti misalnya pasal 39 peraturan pemerintah tentang guru, ya, di mana guru punya hak dan kewenangan untuk menegur dan segala macam terhadap peserta didik, walaupun ujungnya harus dilaporkan kepada pimpinan satuan pendidikan tersebut. Tetapi sudah waktunya, ya, kita mendorong pemerintah membuat kode etik guru, Dewan Kode Etik Guru, sama seperti advokat, ya, sama seperti wartawan, sama seperti notaris. Jadi tidak seenak-enaknya, ya, wali murid, ya, itu melaporkan guru yang sedang mendidik, ya, anak-anaknya di sekolah, dilaporkan ke polisi. Ini amat sangat merugikan dunia pendidikan di Indonesia. Kita zaman dulu kalau misalkan salah, mau ditampar mau seperti apa, yang penting tidak sampai membuat cacat, ya. Saya pikir itu hal-hal yang wajar aja. Sekedar ditampar lapor ke orang tua tuh cengeng gitu istilahnya, ya. Saya pikir di dunia pendidikan kepolisian maupun tentara ataupun ketarunaan yang lain seperti di angkatan seperti anak-anak pelayaran itu biasa tuh. IPDN segala macam itu hal biasa. Gitu loh. Kenapa sih guru-guru sekolah seperti SD, SMP, SMA itu harus dilaporkan ke polisi? Ya, kalau menurut saya bikin saja Dewan Kode Etik Guru. Kalau memang guru itu dirasa, dinilai telah melanggar kode etik, dikasih peringatan 1, 2, 3 tergantung kesalahannya. Kalau dia memang salah, dia nanti dipertimbangkan oleh Dewan Kode Etik itu. Ini ranahnya etika apa pidana, kan gitu. Jangan langsung diterima dong oleh bapak-bapak polisi. Kalau begini caranya orang malas jadi guru, melunjak juga itu murid-murid itu, ya kan. Nah, maksud saya bikin dong Dewan Kode Etik seperti halnya profesi guru, itu disamakan dengan profesi advokat, profesi notaris, profesi wartawan, yang tidak semena-mena ketika ada sesuatu yang dinilai, oh ini nggak cocok nih cara didiknya, langsung dilaporin pidana. Ya, jadi Dewan Kode Etik itulah yang akan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan pihak penegak hukum. Nah, apakah ini cukup ditegur atau dibina oleh pimpinan atau masuk ranah pidana? Gitu ya teman-temannya. Yuk kita dorong terbentuknya Dewan Kode Etik Profesi Guru, sama seperti advokat, sama seperti halnya notaris, wartawan dan seterusnya. Jangan dikit-dikit pidana. Orang jadi jengah, males mendidik anak orang. Dapat gaji kadang guru honorer cuma berapa sih? Alajan. Yuk kita dorong Dewan Kode Etik Guru. Insya Allah dengan seperti itu akan disidangkan dulu gurunya, dinilai, di assessment. Kira-kira dia ini sudah masuk ranah pidana atau sekedar kode etik saja. Nah, kalau misalkan tidak sampai membuat anak itu cacat atau di visum itu ya istilahnya nggak membuat dia terluka segala macam, saya pikir itu masuk teguran aja.
Misalkan golongannya diturunkan, atau gajinya ditunda, atau tidak diberi tunjangan, seperti itu kira-kira ya. Itu jauh lebih berat sebenarnya bagi seorang yang berprofesi sebagai guru, atau advokat, atau notaris, atau apapun. Ya, kode etik itu berat. Bagi polisi juga sama, kan ada kode etiknya dong. Propam itu kan gitu. Gitu ya. Jangan dikit-dikit lapor penegak hukum, lapor penegak hukum. Gak adil menurut saya untuk guru ya. Tolong samakan seperti wartawan, seperti notaris, seperti advokat, seperti polisi, ada kode etik profesinya, oke?